Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah pada hari Minggu, ibadah raya. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu, untuk kasih karunia anugerah-Mu yang boleh kami terima sehingga kami boleh pada hari ini bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu dan belajar untuk supaya taat dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi setiap daripada kami, berkaryalah atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang lalu kita bicara mengenai 3 anugerah Tuhan ya. Kita bicara mengenai anugerah pertama, waktu itu bicara mengenai keserupaan ya. Kita diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Dengan tujuan supaya apa, saudaraku? Supaya kita menjadi belahan jiwa Tuhan, supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita berdua, kita bersama-sama akan melihat bagaimana firman Tuhan memberikan anugerah kedua yang terkait juga dengan anugerah pertama, yaitu apa? Supaya dengan dasar kita sebagai anak Tuhan, dengan dasar kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan dan harus memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita akan diberikan mandat di Kejadian 1 ayat 28, yaitu apa? Allah memberkati dan berfirman bahwa manusia ini harus anak cucu memenuhi bumi ya, menaklukkan dan berkuasa. Jadi kita harus memenuhi bumi, kita harus menaklukkan dan kita harus berkuasa. Jadi memenuhi bumi adalah berbuah ya, berbuah dalam arti kalau dulu sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, yaitu di Kejadian 1 ayat 28, maka Tuhan ingin supaya orang-orang yang memenuhi bumi adalah orang-orang yang tidak berdosa. Maka hari ini sama dengan kita harus memenuhi bumi dengan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga harus menaklukkan dan kita harus juga berkuasa sebagai wakil Tuhan. Kita menerima mandat kehidupan daripada Tuhan. Nah, sangat menarik saudaraku bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita menerima mandat. Memang manusia telah jatuh ke dalam dosa, tapi puji Tuhan ada Tuhan Yesus Kristus yang pada Natal ini kita rayakan kelahirannya, yang membuat saudara dan saya yang beriman itu boleh menerima gambar dan rupa Tuhan kembali dan boleh mengambil mandat itu kembali dan melakukan dalam kehidupan kita. Ya, pertama tadi bicara mengenai berbuah, yaitu kita harus memberitakan Injil supaya semakin banyak orang yang bertobat, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus menaklukkan. Kenapa kita harus menaklukkan? Siapa yang harus kita taklukkan? Dan kita juga harus berkuasa atas bumi. Ya, sebagai wakil Tuhan kita harus berkuasa. Sebelum itu kita akan membahas. Sebetulnya Tuhan ingin kita ini bukan cuman sebagai orang Kristen yang dikatakan bahwa di Brian McLaren ya. Brian McLaren itu mengadakan penelitian di bukunya bahwa di Amerika itu pada kurang lebih tahun 2000-an ya, awal ya. Itu mereka mengadakan survei ya. Ternyata diketemukan apa? Bahwa banyak dari orang di Amerika itu cuman mereka itu sekedar menganggap kekristenan itu sebagai system of belief ya. Jadi system of belief itu apa? System of belief itu artinya mereka itu kayak percaya dengan cuman percaya gitu. Bukan a way of life. A way of life itu gaya hidup. Jadi kekristenan itu sebagai kepercayaan tapi bukan gaya hidup. Nah, ini sesuatu yang kita harus ralat ya. Karena Tuhan bukan hanya ingin kita percaya di dalam pemikiran kita, tapi Tuhan ingin kita ikut ya, mengikuti gaya hidup Kristus. Karena apa, saudara? Karena Yesus itu bukan tiket, tapi Yesus adalah jalan, hidup dan kebenaran. Kehidupan dan kebenaran. Jadi kalau kita lihat Yesus sebagai jalan, kita harus berjalan di atas jalan sebagai anak-anak Allah yang diberi mandat. Berjalan, melakukan sesuatu ya. Berjalan mengikut Yesus. Dikatakan barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari
dan mengikut aku. Ya, itu yang Tuhan mau. Bukan cuma kita berpikir dengan iman kita selamatkan, cuma terus semua kepercayaan itu hanya dalam pikiran kita, tetapi kita mengubahnya menjadi satu gaya hidup. Jadi mengikut Yesus, memiliki hubungan dan mengikut Yesus itu sebagai satu gaya hidup, bukan hanya sebagai satu pemikiran. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Oleh karena itu Tuhan ingin kita moving atau bergerak, ya. Bergerak itu kita yang beberapa bulan lalu kita pernah membahas bahwa tanpa ada pergerakan maka semua itu dikatakan apa? Mati, ya, pada zaman pandemi itu. Coba kita lihat. Wah, tidak ada bisnis, tidak ada semua. Akhirnya apa? Tidak ada pergerakan, omset tidak jalan. Semua, banyak orang meninggal. Secara penyakit mereka meninggal, secara bisnis, secara kehidupan mereka juga meninggal. Meninggalnya kenapa? Karena tidak ada omset, tidak ada pekerjaan. Di lockdown, bahkan keluar pun tidak ada, tidak boleh keluar. Toko ditutup, orang tidak boleh ke toko. Akhirnya terjadi apa? Ya semua habis, ya. Karena tanpa pergerakan itu berarti tidak ada kehidupan. Nah, kenapa Yesus dikatakan bukan tiket untuk menuju ke sorga? Karena kalau kita menganggap Tuhan Yesus sebagai tiket untuk menuju ke sorga, berarti apa? Kita mengambil Yesus, tiket toh, masukkan dalam kantong, terus kita bawa tiket itu kemana-mana. Toh kita sudah punya tiketnya ke sorga, kita pasti masuk sorga. Nah, bukan itu salah. Jadi Yesus itu bukan tiket, tapi Yesus adalah jalan. Follow me, ikutlah aku. Jadi kita harus mengikut Yesus, bergerak, moving, berjalan, peripateo, ya, berjalan mengikut Yesus. Bukan cuma sekedar mengantongi Yesus, kepercayaan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita punya tiket ke surga, enggak. Tapi kita harus berjalan mengikut Yesus. Dikatakan di Matius 4 ayat 19-20, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi ikut Tuhan itu gaya hidup. Seperti di perkataan di doa Bapa kami. Pertama kita menganggap dia sebagai Bapa. Bapa kami yang di sorga. Kita mengakui dia sebagai Bapa. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus ikut dia sampai akhirnya kita bisa mengakui dia sebagai Raja. Karena apa? Pada akhir daripada doa Bapa kami kita mengatakan dialah yang punya kuasa, kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti apa? Kita mengakui dia sebagai Raja. Kita harus mengikuti dia, memiliki gaya hidup seperti dia, sampai akhirnya kita mengalami pertumbuhan. Dewasa, kita menjalankan mandatnya dalam kehidupan kita di bumi sebagai wakilnya, ya, menaklukkan dan berkuasa. Ya. Dikatakan di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan di Lukas 14 ayat 27. Karena di Roma 8 ayat 1 sampai 2 kita baca yang King James Version, ya, New King James Version itu dikatakan seperti ini. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Jadi kita tidak ada penghukuman lagi bagi barang siapa yang di dalam Tuhan Yesus dan yang berjalan, yang tidak berjalan mengikuti daging, tapi mengikuti roh. Ya, tidak ada penghukuman lagi. There is therefore now no condemnation to those. Jadi tidak ada penghukuman lagi bagi siapa yang berjalan mengikut Yesus. Nah, ini pentingnya di situ. Jadi kita bukan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita berjalan mengikut dia, memiliki gaya hidup seperti dia. Itu yang dikatakan sebagai moving. Jadi kalau kita lihat kenapa kita harus bergerak, karena bergerak itu sebetulnya penting, ya. Kalau kita bicara orang naik sepeda misalnya, orang naik sepeda ketika dia berhenti, nggak terus ngenjot sepedanya supaya sepedanya jalan, apa yang terjadi? Dia terjatuh, pasti dia terjatuh, kakinya pasti turun. Nah, demikian pula dengan hukum roh lawan hukum dosa. Kita lihat di PPT di atas. Jadi kalau kita itu tidak bergerak, ini ibaratnya hukum roh ini seperti hukum aerodinamik.
Ya, kita lihat di PPT yang ada di depan mengenai pesawat tuh. Pesawat tuh sebetulnya berat tuh, dari besi. Tapi kok bisa dia tuh terbang? Kan aneh ya. Kan dia punya baling-baling misalnya. Kalau helikopter kan baling-balingnya ke atas ya, pasti terbang. Tapi kok pesawat kok aneh ya? Dia baling-balingnya enggak ke atas, baling-balingnya ke depan. Tapi dia kenapa bisa jalan? Karena apa? Kita lihat di PPT itu ada tenaga yang mengarahkan ke atas, ada hambatan angin yang menahan lajunya pesawat, ada juga berat badan menarik gravitasi ya, ada juga thrust itu move. Jadi kalau dia ada pergerakan ke depan, maka ada perbedaan antara aerodinamik, perbedaan antara tekanan di atas dan tekanan di bawahnya pesawat yang mengangkat badan pesawat. Itu yang bawah itu lebih besar daripada yang atas, sehingga pesawat itu bisa terbang ketika ada momentum ke depan. Tapi ketika tidak ada momentum sama sekali, jadi kalau mesinnya pesawat itu mati, dia melayang, suatu saat dia pasti jatuh karena tertarik oleh gravitasi bumi. Jadi tidak mungkin dia bisa berjalan naik ke atas. Tapi ketika ada momentum ke depan, dia akan terangkat ke atas ya. Sama seperti ini saudaraku. Gambarannya kita semua tahu ya, mungkin pernah mainan ini. Ini mainan ini kalau kita kasih momentum ke depan, tekanan bergerak ke depan, dia akan terbang. Tapi kalau kita tidak ada pergerakan ke depan, kita lepaskan aja, dia akan terjatuh, saudara. Demikian pula juga dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa di dalam Tuhan, maka si iblis, si jahat, seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa, selalu mencari celah kita supaya kita bisa terjatuh dalam dosa. Satu contoh Alkitab yang jelas sekali adalah Raja Daud. Ketika Raja Daud pada waktu itu sedang musim berperang, karena memang bangsa Israel belum menguasai semua tanah perjanjian yang Tuhan berikan, maka Raja Daud harus menuntaskannya dengan apa? Menyerang mereka sampai semua 12 suku itu mendapatkan bagian seperti yang dijanjikan Tuhan. Jadi ketika musim berperang, mestinya sebagai seorang raja memimpin prajuritnya ikut berperang, tapi dia enggak ikut berperang, dia enggak ngapa-ngapain, malah istirahat, malah dia leha-leha di istananya. Sampai satu hari dia malah naik ke atas atap punggungannya dan dia melihat, mengintip perempuan mandi, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak ngapa-ngapain itu tidak boleh. Kita harus bergerak ya di dalam Tuhan itu. Seperti dikatakan Albert Einstein tadi ya, bahwa life is like riding bicycle. Kehidupan itu seperti orang naik sepeda. To keep your balance, untuk supaya seimbang, you must keep moving. Kita harus selalu bergerak. Kita tidak boleh berhenti. Ketika kita berhenti, maka kita akan jatuh ya. Ya seperti dikatakan, hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh adalah hidup yang bergerak menuju sasaran. Ia bagaikan pesawat terbang yang mampu terbang mengalahkan gravitasi bumi melalui hukum aerodinamika ya, di mana ketika ada daya dorong ke atas terjadi akibat pergerakan pesawat yang menyebabkan dia itu terangkat ke atas. Itu adalah gaya hukum aerodinamik ya. Seperti ini saudara. Ketika ada tenaga ke depan, pergerakan ke depan, maka pesawat kertas ini akan melayang, terbang. Tapi ketika habis, dia akan tertarik oleh gravitasi. Demikianlah kehidupan saudara dan saya di dalam Tuhan. Kita tidak perlu diam-diaman. Ya, memang kita untuk menerima keselamatan kita tidak usah bekerja, karena semua telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita cukup menerimanya saja dengan percaya, beriman. Tetapi untuk hidup di dalam roh, kita harus berjalan paripeteo dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kuncinya. Jadi dengan itu maka kita menerima mandat Tuhan, kita akan bisa berbuah, menaklukkan ya si jahat, karena musuh kita itu bukan darah dan daging. Ya, yang harus kita taklukkan adalah penguasa di udara, roh-roh gelap ya, kuasa kegelapan. Itu adalah para malaikat yang memberontak sama Tuhan, yang sepertiga malaikat memberontak yang dihukum oleh Tuhan dibuang ke bumi. Dan mereka adalah yang harus saudara dan saya taklukkan, seperti Tuhan katakan sebagai mandat Tuhan, mandat kehidupan, perintah kehidupan kepada saudara dan saya. Jadi kita tidak bisa diam-diaman. Pertama, kita berbuah dengan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, supaya semakin banyak orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, apa? Kita harus menaklukkan. Bagaimana kita caranya menaklukkan? Ya, kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya,
berjalan di dalam roh. Jadi setiap pergerakan kehidupan kita itu mandatnya itu kita dapatkan dari pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus. Ya. Dan kenapa kok akhirnya kita harus kuasa? Karena apa? Kita bicara Tuhan tuh ketika memberikan kita mandat untuk menaklukkan dan berkuasa, itu Tuhan memberikan kita mandat untuk peperangan. Kita itu dipanggil untuk menjadi pejuang-pejuangnya Tuhan. Ya, dikatakan pejuang karena apa? Kingdom itu bicara, kalau kita singkatannya kingdom itu ya king and domnya itu domain itu wilayah, raja sebuah wilayah. Jadi kita semua itu harus menguasai, menaklukkan dan menguasai. Jadi kita bicara apa? Bicara peperangan, saudara. Saudara tahu kalau peperangan itu bagaimana? Ya kita lihat, saudara mungkin yang pernah ke Israel pasti tahu lah. Di Israel tuh saudara turun di airport tuh banyak tentara yang pakai pakaian militer. Karena apa? Negaranya berperang. Negaranya selalu diserang oleh musuh-musuh orang Israel, sehingga apa? Mereka siaga satu, mereka siap untuk tempur. Di mana-mana ada tentara. Nah, coba kita lihat di airport di negara kita. Dia tidak ada tentara gerak-gerak jalan-jalan bawa senjata lengkap. Tidak ada. Karena apa? Kita tidak dalam kondisi perang. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang menerima mandat Tuhan untuk menaklukkan dan berkuasa, kita ini sedang berperang melawan kerajaan maut. Jadi kita harus siap siaga. Saudara kalau tidak siap siaga, saudara akan diserang oleh musuh. Tiba-tiba saudara disergap. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kita ini diberi mandat untuk menaklukkan dan berkuasa. Itu berarti kita ini harus siaga untuk berperang. Tidak boleh enak-enakan, ya. Sebab kita itu semua diberi perintah kehidupan oleh Tuhan untuk berbuah, menaklukkan dan berkuasa. Dan manusia itu tidak dikenang oleh apa yang dia pikirkan, tapi manusia itu dikenang oleh apa yang dia perbuat. Oleh karena itu Tuhan ingin kita tuh melakukan kehendaknya. Kita melakukan His story, ya. History itu kan sejarah. Sejarah apa? Tercatat. His huruf besar, story, cerita Tuhan dalam kehidupan kita, bukan ceritanya diri kita sendiri. Oleh karena itu saudaraku, mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Supaya apa? Kita bukan hanya mengerti bahwa perintah kehidupan untuk saudara dan saya itu bukan cuma kita beriman percaya, tapi kita harus berjalan mengikut Dia, membawa mandat yang Dia berikan, perintah kehidupan, supaya kita berbuah, kita menaklukkan dan kita berkuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kita untuk mengerti mengenai anugerah kedua yang Kau berikan kepada setiap kita, yaitu berbuah, menaklukkan dan berkuasa. Kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kita dengan kuasa yang daripada Maha Tinggi, kuasa daripada kerajaan surga, supaya kita boleh dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan urapan daripada Roh Kudus, kita boleh berjalan mengikut Engkau Tuhan, berjalan di dalam roh. Mulai daripada hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.